Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langsung saja, selamat pagi teman-teman semua. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Di pagi hari ini kami sedikit berbincang-bincang terkait bulan Dzulhijjah, atau yang kita kenal itu bulan yang penuh cerita terkait Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama saya akan membacakan profilnya. Mungkin saya tanya sama sampean saja ya, biar lebih tepat itu. Takutnya saya mengada-ngada atau bagaimana. Yang pertama bisa diperkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi semua teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Kami oleh moderator tadi, oleh MC-nya, pembawa acaranya, sebelum menjelaskan tentang hari Aid ini, hari Idul Adha ini, untuk menanyakan profil dulu. Profil kami bagaimana, perjalanan kami dari Pontianak dulu sehingga sampai ke sini dan mengajar di Pondok Pesantren Darussalam ini bagaimana. Kami awali dulu di rumah sebelum kami itu nyampe ke Pondok Pesantren Darut Tauhid, Ustaz. Ya, Pondok Pesantren Darut Tauhid pada tahun 2013 saya berkehendak memberanikan diri bilang sama orang tua untuk mondok. Setelah itu kami mondok, tepat pada hari Senin kami berangkat ke Pondok Pesantren Darut Tauhid itu menggunakan kapal ya. Sampai di Pondok Pesantren Darut Tauhid singkat apa ya? Bicara ya. Ya, bicara. Sampai ke Pondok Pesantren Darut Tauhid itu pada hari Kamis. Ya, perjalanan itu 3 hari 3 malam ya Ustaz ya. 3 hari 3 malam. Cukup lama ya, di cukup dalam lama kapal. dalam kapal itu. Ketika sampai ke Pondok Pesantren Darut Tauhid, ya namanya santri biasanya itu kan tidak kerasan ya. Ketika Nggak betah ya. Nggak betah, kerasan. Bahasa itu nggak kerasan ya. Singkat kemudian dapat setengah bulan saya mulai kerasan, sudah betah. Setelah itu kami mondok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 8 tahun, sampai sekarang tugas di Pondok Pesantren Darussalam ini kami menjalani kewajiban dari Pondok Pesantren Darut Tauhid. Dan juga asal kami dulu juga orang Madura Ustaz ya, orang Madura, dan kakek-kakek saya juga dari Kecamatan Tambelengan itu Ustaz. Oh iya. Merantau ke sana. Sekilas seperti itu Ustaz. Profil kami seperti itu. Ya. Jadi secara kesimpulan, sampean ini datangnya agak jauh ya, Agak dari jauh, ya. Kalimantan kemudian mondok ke Madura, tepatnya di Ya. Pondok Pesantren Injelan, Ya. Sampang. Nah, Kemudian pada tahun ini ditakdirkan untuk bertugas di Pondok Pesantren Darussalam, tepatnya di Desa Lepele, Robatal, Sampang. Mungkin kita langsung saja terkait konteks yang saya bawakan tadi terkait Hari Raya Idul Adha. Yang pertama, Hari Raya Idul Adha ini bagaimana historinya, ceritanya, kok bisa dinamakan Hari Raya Idul Adha? setahu kami Ustaz, pengalaman kami yang belajar di pondok itu sumbernya dari dinamakan dari Idul Adha ini, sumbernya dulu pada zamannya Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Waktu dulu dinamakan Idul Adha itu, waktu dulu tidak ada nama-nama Idul Adha, sehingga dinamakan Idul Adha ketika Nabi Ismail itu dapat wahyu dari Allah melewati mimpi 3 kali. Nabi Ibrahim apa Nabi Ismail? Iya, Nabi Ibrahim. Maksud saya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya.
diperintah oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail, Anaknya. ya anaknya itu. Dan ketika itu pertama kali waktu mimpi yang pertama kali Nabi Ibrahim itu tidak percaya bahwasanya masa putranya sendiri untuk disembelih. Akhirnya dibisik-bisik oleh setan. Iya, iya, iya. Dibisik oleh setan sehingga mimpi keduanya Nabi Ismail belum percaya juga. Akhirnya dibisik-bisik oleh setan. Akan tetapi mimpi yang ketiga ini yang Nabi Ibrahim yakin dan tepat untuk ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kebesoknya Nabi Ibrahim minta izin kepada istrinya Siti Hajar. Siti Hajar ya. Mungkin tempatnya bisa disebutkan Ustaz, di mana? Itu di daerah mana? Daerah Mekah, di Arafah yang sekarang di Arafah iya, ya. dikenal dengan bahasa Arafah. Bahasa Arafah sekarang ya, Ustaz. Sehingga di situ Nabi Ibrahim minta izin kepada istrinya Siti Hajar untuk membawa Nabi Ismail ke gunung itu, gunung Arafah itu. Setelah itu sampai ke gunung, naik ke gunung, Nabi Ibrahim disembelih, disiap. Ya, sebelum itu oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu diberitahu bahwasanya ini perintah dari Allah. Sehingga Nabi Ismail tersebut, kalau ini memang perintah dari Allah, silakan ayah, kata Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Ikhlas ya, Ya, berarti ikhlas. Nabi Ismail ikhlasnya luar biasa. Ikhlasnya luar biasa dah. Sekalipun itu sengsara buat diri sendirinya. itu memang cobaan yang besar. Makanya nabi-nabi Allah itu nggak ada selain Nabi itu dicoba paling besarnya dicobaan itu ya khususnya pada para Nabi ini. Nggak ada cobaan yang paling besar itu selain Nabi. Nah, setelah itu Ustaz, Nabi Ibrahim sudah diikat tangannya, diletakkan di atas batu oleh Nabi Ibrahim, sudah siap-siap. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kambing. Di lehernya sudah dipotong, tapi pisaunya itu enggak tajam itu. Bukan enggak tajam, tapi berkahnya Allah, kuasa Allah itu pisaunya enggak terpotong itu lehernya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kambing itu isyarah bahwasanya yang harus dikurbankan. Bahasa kurban itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adha itu. Iya, ada. Nah, sehingga di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan kambing yang mana di situ isyarah bahwasanya kambing itu sudah disuruh sembelih. Makanya di situ asal mula Idul Adha seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Lah ketika itu disuruh sembelih kambing, disunahkan untuk membaca takbir. Makanya ketika orang sekarang itu berkurban, disunahkan orang yang menyembelih itu membaca takbir. Khususnya para yang menyembelih dibacakan minimal itu 3 kali, kalau maksimalnya itu yang sunnah dalam kitab itu di videonya 7 kali. Sikotnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar seperti itu. Iya. Mungkin di banyak ya orang-orang, paradigma orang-orang itu terkait hari raya Idul Adha ini dijadikan kesempatan Iya, untuk bermegah-megah, bermewah-mewah, bahkan berfoya-foya. Seakan-akan banyak kita temui realnya ketika hari raya Idul Adha itu, ketika pas sholat Id ada 2 problem, Ustaz. Iya. Problem yang pertama, seakan-akan semuanya harus mewah, lebih-lebih pada pakaian, baju. Iya sekarang. Terus yang kedua, banyak orang di waktu itu mau liburan katanya. Lebih-lebih anak muda sekarang kan pantai, ya. healing kemana-mana. Itu terkait seperti itu gimana? Apakah ini masuk pada sunnah atau masuk ke larangan di masa Idul Adha ini? Kalau menurut kami sendiri, pandangan kami sendiri Ustadz, kalau di hari raya itu ya jangan bermewah-mewah. Apalagi orang yang tidak mampu untuk membeli baju itu, orang-orang miskin gitu, seperti kita yang sekarang ini. Khususnya
kepada kita ya mulai dari kita dulu, belajar dari kita dulu, kemudian kepada seseorang. Kalau di hari raya ya jangan bermewah-mewah ya. Pakailah dengan pakaian yang biasa rapi. Gak perlu pakaian-pakaian membeli yang baru-baru, yang penting rapi kepada kita. Sunnahnya bagi kita di hari raya ketika sholat Id Idul Adha itu menggunakan baju yang putih. Waduh, iya. Karena kenapa? Karena kalau kita menggunakan pakaian-pakaian yang mewah, yang itu bla bla semuanya itu sudah pakai yang mewah tapi tidak taat kepada Allah. Mungkin ada referensinya kan? Itu ada syairan yang dikatakan, nggak tahu itu, mungkin ini syairan itu ya bisa dikatakan kinadimi kalau di kitab-kitab Iya. kinadim itu. Laisal aid liman labisal jadid walakin aid liman ta'atahu tazid. Bisa dijelaskan secara detail ya Ustaz. singkat terserah. Hari raya itu laisal aid apa tadi itu? Liman labisal jadid. Hari Id itu bukan untuk seseorang yang menggunakan pakaian-pakaian yang baru. Tapi hari Id ini nanti bagi orang yang menggunakan ketaatnya, tambah banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di malam Idul Adha itu perbanyak untuk membaca istighfar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunakan perboya-boya pakai motor itu, kebanyakan orang-orang sekarang itu pakai motor di digeber-geberkan itu snapotnya, sehingga orang yang mendengarkan tuh ada yang berisik sehingga dia menimbulkan mafsadanya itu nanti bertengkar segala macam itu Ustaz. Makanya kita ini di hari Id taatnya kita ini bertambah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Ustaz. Dan juga kami sampaikan dulu, kalau di hari Id ini, sebelum hari Id yang sunnah itu berpuasa di hari Tarwiyah dan di hari Arafah. Kalau hari Tarwiyah dan Arafah itu kira-kira sebelum atau sesudah? Kalau hari Tarwiyah itu pertama itu berarti sebelum Idul Adha ya? Iya, sebelum Idul Adha. Ya. Dan yang kedua itu hari Arafah. Seperti itu. Dan juga ketika hari Idul Adha itu disunahkan juga tidak memakan. Sesudah Idul Adha sholat Id disunahkan untuk makan. Oh, berarti ketika mau sholat Id paginya kita disunahkan puasa. Iya, puasa selama beberapa jam ya. Iya, beberapa jam. Nanti setelah sholat Id selesai baru kita makan. Iya, seperti itu. Makanya di pondok itu oleh beliau-beliau pengasuh atau masyayikh Id tidak dianjurkan untuk makan. Artinya kita ini oleh santri ini tidak diberi makanan. Iya. Makanya di situ memperlakukan atau mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Apa kata Nabi itu? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, termasuk tadi menyunahkan puasa di bulan Tarwiyah, di hari Tarwiyah, puasa di hari Arafah. Kita sudah menghidupkan sunnah Nabi, faqad ahabbani, kata Nabi. Maka kita benar-benar cinta, kata Nabi. Dia benar-benar cinta kepada saya, kata Nabi. Dan orang yang cinta, wa man ahabbani, dan orang yang cinta kepada saya, kata Nabi, kana ma'il fil jannah, nanti bersama saya, kata Nabi, di surga, kata Nabi. Makanya kita di hari Arafah, di hari Tarwiyah ini, di hari Arafah nanti kita berpuasa sekuat makin. Tapi ini tidak wajib ya, tapi sunnah. Tapi meskipun sunnah Ustaz, ini pahalanya sangat besar ya Ustaz. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Seperti itu. Iya, dia seperti itu. Mungkin seperti itu Ustaz, yang pernah kami cerna di kitab-kitab seperti itu. Dan mungkin cuman ini saja ya untuk nanti podcast selanjutnya. Bisa kita teruskan terkait bulan-bulan apa yang perlu kita lakukan di bulan sunnah. Iya. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa kami bicarakan terkait cerita asal mula bulan Dzulhijjah, kenapa kok dinamakan Dzulhijjah, kenapa kok dinamakan Idul Adha.
kenapa harus ada kurban, filosofi kurban tadi sempat dijelaskan oleh beliau. Itu. Mungkin akhirul kalam dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.